Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga nikmat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masuk pada babud diyat. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babud diyati. Utawi iki iku bab nerangaken diyat dendo. An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kataba wis nulis surat sapa Kanjeng Nabi ila ahlil Yamani maring penduduk Yaman. Maksudnya bukan Nabi menulisnya sendiri, tetapi Nabi memerintahkan kepada juru tulis, penulis untuk menulis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummiyun, tidak bisa membaca yang tertulis dan juga tidak bisa menulis. Sehingga ketika disebut di sini Nabi menulis, artinya Nabi memerintahkan katib
juru tulis Nabi untuk menulis surat. Banyak orang-orang yang di antara para sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai juru tulis beliau untuk menulis wahyu Al-Quran dan juga untuk menulis hadis-hadis Rasulullah dan juga untuk menulis surat yang beliau inginkan untuk dikirim ke sebagian orang. Fadzakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi al haditsa ing hadis wa fihi lan iku ing dalam al hadis anna mani'atabata anna man satemene wong i'tabata kang wis mateni sapa wong tanpa sengaja mukminan ing wong kang mukmin qatlan kelawan mateni temenanan an bayyinatin sangking bukti fa innahu qawadun mongko sak temene kelakuan iku qawadun qisas illa ayyarda kejaba yen ta ridha sapa auliyaul maqtuli pira-pira waline wong kang den pateni wa inna fin nafsi lan sak temene iku ing dalem nafas ing dalem mateni wong adiyata diyat rupa mi'atan 100 minal ibili saking unta wa fil anfi lan iku yang dalam irung idza u'iba tatkalane ten potong pok apa jada'uhu irunge wong adiyatu utawi tiyat gitu ya. Wa inna fin nafsi, kita ulangi lagi, wa inna fin nafsi lan sak temene iku ing dalem matane wong atiyata utawi tiyat mi'atan rupane 100 minal ibili saking unta. Wa fil anfi lan iku ing dalem irung idza u'iba tatkala neten potong pol ngepok apa jada'uhu irunge wong atiyatu tiyat. Wa fil lisani lan iku ing dalem lisan atiyatu utawi tiyat. Wa fi syafataini maksudnya motong lisan, motong ilat. Wa fi syafataini lan iku ing dalem motong lambe loro atiyatu utawi tiyat. Wa fi zakari lan iku ing dalem motong zakar atiyatu utawi tiyat. Wa fil baydataini lan iku yang dalam motong telur loro ya atiyatu utawi tiyat. Wa fis sulbi lan iku yang dalam motong wa fis sulbi tulang belakang atiyatu utawi tiyat. Wa fil ainaini lan iku yang dalam meripat loro atiyatu utawi tiyat. Wa fir rijli lan iku ing dalem sikil al-wahidati motong sikil al-wahidati kang siji nisfut tiyati utawi nisfut tiyat. Wa fil ma'mumati lan iku ing dalem luka ing dalem sirah kang jeru ya, luka kang jeru ing dalam sirah atiyatu utawi tiyat. Sulusut tiyati utawi sepertelune tiyat. Wa fil jaifati lan iku ing dalem luka kang sampai rungga sulusut tiyati utawi sepertelune tiyat. Wa fil
muthaqilati lan ing dalem luka kang nyebabaken metune tulang khamsa asyrata utawi 15 minal ibili saking unta. Wa fi kulli isba'in lan iku ing dalem saben-saben jari driji min asabi'il yadi saking pira-pira drijine tangan wa rijli lan sikil asrun 10 minal ibili saking unta. Wa fi sinni lan iku ing dalem untu khamsun utawi 5 minal ibili saking unta. Wa fil mudhihati lan ing dalem luka ing dalem sirah kang buka tulang balung khamsun utawi 5 minal ibili saking unta. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang yuqtalu iku den pateni bil mar'ati kelawan sebab mateni wong wadon. Wa ala ahli zahabi lan iku ing atase ahli emas alfu dinarin utawi 1000 dinar. Akhrajahu Abu Dawud fil marasili wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wa Ahmad wa ikhtalafu fi sihhatihi. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini dijelaskan tentang masalah diyat atau denda bagi para pelaku kejahatan. Dan hukum Islam menjelaskannya secara detail, secara rinci bagi para berbagai macam jenis pelaku tindak kejahatan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menulis surat, artinya menulis, memerintahkan katib untuk menulis surat untuk penduduk Yaman, yang diantara isi dari surat itu disebutkan anna mani'ata bata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun illa ayyarda awliyaul maqtul. Bahwa orang yang membunuh, mani'ata bata itu orang yang membunuh dengan sengaja tanpa ada orang lain itu melakukan kejahatan kepadanya, kemudian dia membunuhnya dengan sengaja. Yang dibunuh itu seorang mukmin dan ada bukti yang menunjukkan tentang hal itu, maka dia akan mendapatkan qisasnya. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan, kecuali apabila wali dari korban pembunuhan itu ridho, artinya memaafkan dia, atau ridho dia untuk tidak dibunuh, maka dia tidak dibunuh. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan diyat dari berbagai jenis perbuatan pidana atau perbuatan jahat, yaitu apabila seseorang itu membunuh seseorang muslim, maka dia tanpa hak tentu saja, maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Jadi ini jumlah yang sangat besar ya, 100 ekor unta. Itu kalau dinilai pada masa sekarang ya akan berjuta-juta. 1 ekor unta saja berapa? Ini tidak tanggung-tanggung jumlahnya yang harus dibayarkan, yaitu 100 ekor unta. Itu diyat untuk pembunuhan. Kemudian kalau wafil anfi idza u'iba jad'uhu ad-diyatu. Kalau seseorang itu memotong hidung orang lain sampai habis, jadi hidungnya bukan dipotong ujungnya saja, sampai habis dipotong seluruhnya, maka itu dia juga membayar diyat penuh, berarti
100 ekor unta juga yang harus dia bayarkan. Wa fil lisani adiyatu. Kemudian apabila seseorang itu memotong lidah orang lain, maka dia juga akan kena diat penuh. Diat penuh berarti 100 ekor unta. Karena lisan ini kan sangat penting bagi manusia. Kalau dia nggak memiliki lisan, maka dia akan bisu, dia nggak akan bisa berbicara. Sehingga kalau ada seseorang memotong lidah orang lain, maka diatnya juga penuh, yaitu 100 ekor unta. Wa fi syafataini, dan apabila seseorang itu memotong dua bibir, dua-duanya, bukan satu bibir atas atau bawahnya, tetapi dua-dua bibir mulutnya itu dia potong, maka dia juga membayar 1 diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Wa fi dzakari diyatu, kalau memotong kemaluan, maka dia juga penuh diatnya, berarti 100 ekor unta. Memotong apa istilahnya itu ya, 2 telurnya laki-laki, maka hukumannya atau diatnya, dendanya juga 1 diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Wa fi sulbid diyatu, kalau seseorang itu mematahkan tulang belakang seseorang, ini sulbi ini adalah tulang belakang, maka dia juga akan diatnya adalah penuh. Kemudian wafil ainaini adiyatu, kalau seseorang mencokel 2 mata orang lain, maka juga diatnya itu penuh. Wafir rijlil wahidati nisfud diyah, kalau dia memotong 1 kaki, berarti separuh dari diat. Kalau 1 kaki, kalau 2 kaki berarti penuh. Kalau 1 kaki maka separuh dari diat, berarti 50 ekor unta kalau memotong 1 kaki. Wafil ma'mumati, kemudian kalau melukai, ma'mumah itu dijelaskan yaitu luka yang luka pada ubun-ubun, ya, yang sampai dalam, luka yang mendalam yang berada di ubun-ubun, maka diatnya adalah sepertiga diat. Jadi sepertiga dari 100 ekor unta. Berapa berarti? Berapa itu? 100 bagi 3? 30. 33 ya, 33 ekor unta. Wa fil jaifati thulutsutiyah. Kalau seseorang itu melukai bagian misalnya perutnya sampai ke dalam rongga badannya misalnya, maka diatnya adalah sepertiga diat juga. Wa fil munaqqilati, kalau seseorang melakukan melukai seseorang sehingga sampai tulangnya itu terlihat, keluar tulangnya terlihat, berarti lukanya juga dalam sampai ke tulang, maka dendanya adalah membayar 15 unta. Wa fi kulli isba'in, setiap jari dari jari-jari tangan atau kaki itu 10 unta. Jadi kalau 1 jari ini 10 unta. Kalau 5 jari berarti 50 ekor unta. Kalau 10 jari dipotong, maka berarti 100 ekor unta. Jadi harganya 1 jari itu adalah 10 ekor unta. Itulah semuanya itu menunjukkan bahwa keadilan Islam sudah ditentukan semuanya, dan sehingga menjadikan menjadikan seseorang itu nanti dia tidak akan protes, sebab sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut, baik terhadap nyawa maupun terhadap melukai orang lain, fisik orang lain dari anggota badan.
Dan itu kan yang terjadi kan hampir semua yang disebutkan di sini kan nanti akan terjadi. Artinya orang yang misalnya mencongkel mata orang itu ada. Orang yang misalnya memotong tangan orang lain itu ada. Orang yang memotong jari-jari orang lain itu ada. Orang yang memotong kaki orang lain itu ada. Orang yang memotong lidah orang lain itu juga ada. Maka hukumannya sudah ditetapkan di dalam Islam. Kemudian wafisin nih, kalau orang itu merontokkan gigi, satu gigi itu dendanya 5 ekor unta, satu gigi. Jadi kalau protol satu gigi, 5 ekor unta. Kalau 2 gigi berarti 10 ekor unta. Kalau 3 gigi berarti 15 ekor unta. Jadi tergantung berapa gigi yang rontok akibat dia pukul misalnya, maka masing-masing itu ada harganya, ada diatnya. Seperti itu. Jadi gigi itu dihitung bijian, per biji itu 5 ekor unta. Kalau jari tadi, per jarinya itu adalah berapa? 10 ekor unta. Wafil mudihati khamsun minal ibil. Mudihah itu yaitu luka di kepala yang sampai tulang kepalanya itu terlihat. Artinya juga luka yang dalam, misalnya dibacok sampai lukanya sampai tulang terlihat tulangnya. Maka yang seperti itu adalah 5 ekor unta. Nah, ini beberapa beberapa jenis kejahatan, baik itu pembunuhan maupun lebih rendah dari pembunuhan tentang diatnya. Kemudian wa innar rajula yuqtalu bil mar'ah. Seorang laki-laki itu dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Jadi apakah korbannya itu laki-laki atau perempuan, maka pelakunya itu sama, itu diqisas. Dengan catatan yang tadi itu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja, yang dibunuh itu adalah seorang muslim, dia membunuhnya tanpa hak. Wa ala ahli zahabi alfu dinar. Kalau seseorang itu misalnya nggak punya unta, seperti misalnya di daerah-daerah yang nggak ada unta, seperti di Indonesia, unta adanya di kebun binatang, nggak mungkin juga kita beli unta di sini. Kemudian seseorang misalnya menerapkan hukum Islam, dia mencelakai orang lain dari jenis-jenis perbuatan jahat yang tadi sudah kita sebutkan, maka kalau dia membayar diat penuh, maka bisa diganti dengan dinar. Bisa diganti dengan dinar, yaitu 1000 dinar. 1000 dinar. Dinar itu adalah uang emas. Uang emas. Nanti kalau dia rupiah, maka tinggal mengkurskan itu berapa harga emas, kemudian kalau 1000 dinar itu kemudian menjadi berapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Jadi di sini tidak membutuhkan banyak penjelasan karena di sini adalah masalah ketentuan hukum, sesuatu hal yang sifatnya pasti. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, itu adalah bahasa hukum, sehingga sesuatu hal yang bersifat pasti. Sehingga itulah yang semestinya diberlakukan. Tentu saja ini berlaku jika hukum Islam itu diterapkan. Jika tidak, ya seperti halnya pada masa sekarang, di kebanyakan negara tidak diterapkan hukum Islam, maka orang yang membunuh itu ada kalanya dihukum bunuh atau ada kalanya dipenjara, itu saja.
Kalau di Indonesia yang berlaku umumnya seperti itu. Kalau seseorang misalnya memotong tangan orang lain, udah dipenjara. Ada orang misalnya dia melukai kepala orang lain atau dia memotong kaki orang lain, udah dipenjara. Itu saja sekarang. Sehingga terlihat lebih lebih ringan. Sudah dipenjara, nanti kalau setiap hari besar ada pengurangan. Nah, kalau nanti 17 Agustus dikurangi, hari raya dikurangi. Yang awalnya 5 tahun jadi 2 tahun, dan seterusnya. Sehingga tindak kejahatan itu merajalela karena hukumannya itu tidak menjerahkan. Ditambah lagi dapat makan gratis di penjara. Dia nggak perlu kerja, dapat makan setiap hari, tidur, makan, gotong royong, bersih-bersih dan sebagainya gitu saja di dalam penjara. Hanya kurangnya dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, tapi di dalam penjara dapat teman baru. Kemudian dia tidak bisa bertemu dengan istrinya setiap hari, tetapi seminggu sekali, 2 minggu sekali bisa dijenguk. Ini kan sangat mudah dihukum tetapi diberikan kemudahan-kemudahan. Dapat makan gratis di dalam penjara. Sehingga sebagian orang pemalas itu Pemalas itu nggak mau kerja, kemudian dia melakukan kejahatan. Biar masuk penjara dapat makan gratis di dalam penjara. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Itu yang membiayai negara lagi, orang para penjahat. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kalau di pondok makan nggak gratis, masih suruh bayar. Setiap bulan suruh bayar. Ini kalau di penjara makannya gratis. Sehingga sebagian orang daripada susah payah di luar, melakukan saja tindak kejahatan kemudian dipenjara dan dia bisa gratis di dalamnya. Keluar nanti melakukan kejahatan lagi, masuk lagi. Begitu seterusnya. Anin Nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi diatul khoto'i utawi diate mateni enggak sengaja akhmasan pira-pira 5 isruna 20 apane hikqatan hikoe wa isruna jazaatan lan 20 apane jazaatan jazaai wa isruna banati makhadin lan 20 banatu makhad bintu makhad wa isruna banatin lan 20 bintu labun wa isruna bani labun lan 20 banu labun akhrajahu Daraqutni wa akhrajahul arba'atu bilafzi wa isruna bani makhad badala bani labun wa isnadul awwali aqwa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min wajhin akhar mauqufan wa huwa asahhu minal marfu'. Diriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa diyat bagi pembunuhan tersalah, pembunuhan yang tidak disengaja, itu adalah 5 akhmasan. Itu artinya jadi 100 dibagi 5 jenis, 5 jenis unta, 5 jenis unta, yaitu 20 hiqqah. Jadi 5 jenis unta itu yang pertama apa? Hiqqah, yang kedua jaza'ah, yang ketiga bintu makhad, yang keempat bintu labun, yang kelima itu banu labun. Banu labun.
Jadi 5 ini yang dimaksud akhmas. Akhmas itu jadi ditentukan masing-masing masing-masing itu 20. Kalau dijumlahkan itu berapa? 100. Jadi 20. Kalau nama-nama hiqah ini istilah ya, tidak kita terjemahkan. Dia adalah istilah-istilah unta yang dilihat dari sisi umurnya. Nah, dilihat dari sisi umurnya. Itu kalau kita belajar bab zakat itu disebutkan definisi daripada hiqah, kemudian jaza'ah, kemudian bintu makhad, bintu labun, banu labun, itu ada disebutkan masing-masing umurnya. Jadi ini pengelompokan jenis unta dari sisi umur. Nah, ada 5 di sini, ada 5 jenis unta, masing-masing 20 untuk diyatul khata'. Diyat orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Seperti yang sudah kita contohkan tentang seperti apa pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi dia tidak sengaja sama sekali untuk membunuhnya. Misalnya dia nembak burung, kemudian ternyata kena kepala orang, sehingga dia mati misalnya. Atau dia terpeleset, kemudian menjatuhi orang, dan orangnya kemudian mati. Atau misalnya di jalan dia nabrak orang. Nah, nabrak orang, kemudian orang itu mati. Dia naik mobil, kemudian tiba-tiba orang itu lewat, enggak tengok-tengok, dia tiba-tiba lewat gitu saja, sementara mobilnya sudah sangat kencang, tidak bisa direm lagi, orang tiba-tiba lewat sehingga dia mati tertabrak mobil. Itu juga namanya pembunuhan tidak sengaja. Nah, di situ ada diatnya. Diatnya adalah akhmas. Akhmas di situ yaitu 20 ekor unta hiqah, 20 ekor unta jaza'ah, 20 ekor unta banu labun, 20 ekor unta banu labun, dan 20 ekor atau bintu labun, kemudian 20 ekor banu labun. Ini diyatnya. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi rafa'ahu. Adiyatu utawi diyat iku salasuna hiqqatan 30 hiqqah. Wa salasuna jaza'atan lan 30 apane jaza'atan jaza'ae. Wa arba'una khalifatan lan 40 khalifah. Khalifah itu juga istilah untuk unta, yaitu unta yang hamil, fi butuniha, jadi arba'una khalifah, 40 ekor unta yang hamil, fi butuniha iku yang dalam wetenge arba'una khalifah, auladuha utawi pira-pira anake khalifah. Jadi khalifah bukan khalifah. Khalifah itu unta yang hamil. Itu 40 ekor unta yang hamil. Jadi diatnya itu, diat 30 ekor unta, 3 unta hiqqah, 30 ekor unta jaza'ah, dan 40 ekor unta khalifah. Wa ani bin Umar, kita lanjutkan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi, wa inna a'tan nasi lan sak temene luweh dosa-dosane menungso alallahi ing atase Allah iku salah satun telu. Man qatala suci wong qatala kang mateni sapa man fi haramillah ing dalam tanah harame Allah. Au qatala utawa mateni sapa wong ghaira qatilihi saliyane wong kang mateni wong. Au qatala utawa mateni lidzahril jahiliyati karena dendam mangsa jahiliyah. Akhrajahu Ibnu Hibban
fi haditsin sahhahahu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling berdosa itu 3 orang. Orang yang paling berdosa di sini maksudnya adalah orang yang di antara orang yang paling banyak dosanya. Itu 3 orang. Bukan artinya orang yang dosanya paling besar. Karena dosa yang paling besar itu adalah kufur. Nah, dosa kufur. Bahkan dosa ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati dalam keadaan itu. Nggak ada yang dosa yang melebihi dari dosa kufur. Baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirik, kedua-duanya adalah dosa terbesar. Nah, dosa yang berikutnya itu adalah dosa membunuh seorang muslim dengan tanpa hak. Itu dari sisi besarnya dosa. Nah, yang dimaksud di sini bukan dari sisi besarnya dosa, tetapi dikatakan di antara orang yang manusia yang paling durhaka kepada Allah, di antara manusia yang paling banyak dosanya kepada Allah, itu ada 3 orang. Jadi di sini maksudnya adalah di antara. Wa inna a'tan nasi, artinya wa inna min a'tan nasi. Karena sering di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab ketika disebutkan kata yang mengikuti atau isim tafdhil yang mengikuti wazan af'al yang berarti paling ya, yang berarti paling, itu sering yang dimaksud itu adalah min. Nah, ada kata-kata min sebelumnya mengkira-kirakan lafadz min, artinya bukan yang paling tetapi di antara yang paling. Nah, misalnya Ahmad ajmalun nas, artinya Ahmad min ajmalin nas. Nah, dia adalah di antara orang yang paling tampan, bukan yang paling tampan satu-satunya, karena ajmalun nas itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dikatakan fulan misalnya azka at-tullab. Dia yang kalau secara letterlek, secara harfiah, dia adalah santri yang paling cerdas. Maksudnya apa? Dia adalah di antara santri yang paling cerdas. Dia bukan satu-satunya karena ada beberapa orang lainnya. Nah, di sini juga demikian. Wa inna a'tan nasi, artinya di antara orang yang paling banyak dosanya, yang dosanya itu banyak, itu adalah 3 orang. Yang pertama adalah seseorang yang membunuh di tanah haram. Jadi beda membunuh di tanah halal dengan membunuh di tanah haram. Tanah haram itu Makkah, Madinah. Kalau seseorang melakukan pembunuhan kepada seorang muslim tanpa hak di tanah haram, maka nanti diyatnya itu mughallazah dalam istilah fikih. Nah, tapi tidak kita bahas di sini. Ada istilah diyat mukhaffafah, ada diyat mughallazah. Bukan hanya najis saja yang mukhaffafah, mughallazah, tetapi diyat itu juga ada yang mukhaffafah, ada yang mughallazah. Nah, di antara orang yang dikenakan diyat mughallazah, diyat yang berat, nah, itu adalah orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram, di Makkah atau di Madinah. Kemudian yang kedua, au qatala ghaira qatilihi. Nah, seseorang yang membunuh selain orang yang membunuh. Jadi itu yang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Ada seseorang misalnya salah satu anggota keluarganya dibunuh. Kemudian mereka ini yang keluarganya salah satu anggotanya dibunuh, itu kemudian ganti membunuh orang lain yang bukan pembunuh ini, bukan pembunuh, misalnya anaknya yang dibunuh atau saudaranya yang dibunuh, kemudian dia membunuh salah satu anggota keluarga dari pembunuh. Nah,
Jadi bukan si pembunuh yang dibunuh, tetapi justru keluarganya itu yang dibunuh. Sekarang kan banyak terjadi karena ya diantaranya diakibatkan karena memang hukum Islam tidak ditegakkan, sehingga kalau misalnya bahkan bukan antar keluarga, terkadang antar geng, antar kelompok pemuda, atau bahkan kampung dengan kampung. Di sini misalnya ada satu orang yang mati, satu orang yang mati kampung ini. Kemudian dia setiap orang yang ada di kampung sana, kemudian dia berusaha untuk membalasnya dengan membunuh orang selain orang yang membunuh dia, membunuh orang lain. Itu juga mughaladzah, di situ dosanya sangat berat. Dosanya sangat berat karena meskipun kalau dia membunuh pembunuhnya itu pun nggak boleh karena dia bukan imam, dia bukan khalifah yang berhak untuk mengeksekusi hukum Islam, bukan dia yang berhak. Itu juga nggak boleh. Tapi seandainya itu dilakukan, maka dosanya tidak seberat apabila yang dibunuh itu orang yang bukan pembunuhnya. Jadi yang membunuh itu si A, tetapi yang dibunuh si B, gara-gara si B itu satu kampung dengan si A. Yang membunuh itu si A, tetapi yang dibunuh si C, karena si C itu adalah gengnya dari si A misalnya. Nah ini nama itu yang dimaksud dengan qatala ghaira qatilihi. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah, itu karena fanatisme terhadap kelompok, fanatisme terhadap daerah. Mereka dendam karena salah satu anggota mereka itu menjadi korban. Itu sering sekali terjadinya perang antar geng misalnya, atau perang di antara antara perguruan silat, antara perguruan silat ini dengan itu. Sering sekali sekarang terjadi di daerah di Jawa ini, perang antar perguruan silat atau perang antar kampung itu itu asalnya adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh salah satu dari orang oknum di kelompok itu kepada kelompok yang lainnya. Rata-rata seperti itu. Bahkan yang terjadi dulu di sebagian daerah di Indonesia yang mengatasnamakan perang antara pemeluk agama, antara orang Islam dengan non-Muslim ketika itu, sebenarnya ternyata ketika ditelisik itu asalnya juga individu yang sedang mabuk kemudian membunuh individu lain yang kebetulan agamanya beda, padahal sama sekali motifnya itu bukan masalah agama, tetapi murni karena yang satu mabuk kemudian tersinggung dengan yang lainnya kemudian dibunuh. Ini tahu ini yang membunuh orang beragama ini, akhirnya apa? Terjadi bentrok di antara antar pemeluk agama. Diatasnamakan kemudian perang agama, padahal asalnya hanya individu-individu yang itu orang-orang jahat yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan agama. Nah, dulu pernah terjadi, misalnya yang terjadi di Ambon dan beberapa daerah lainnya. Kemudian yang ketiga, auqatala li dzakhril jahiliyah, atau seseorang membunuh karena dendam di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah dulu, ini tentu saja pada masa Nabi, tidak pada masa sekarang. Karena masa sekarang kita nggak ada yang hidup di masa jahiliyah. Meskipun sebagian orang menyebut zaman ini adalah zaman mirip zaman jahiliyah. Tetapi beda, yang dimaksud jahiliyah ini adalah jahiliyah di masa lalu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa jahiliyah ada sebagian orang itu yang bertikai, mereka bertengkar di antara dua daerah, di antara dua kelompok, di antara dua keluarga, atau di antara dua orang,
berselisih di masa jahiliyah. Kemudian mereka masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam ternyata masih diteruskan. Dia masih dendam kepada orang yang di masa jahiliyah itu menyakiti dia. Sehingga meskipun dia sudah masuk Islam, kemudian dia masih membunuh orang itu. Nah, dia membunuh orang itu padahal sudah sama-sama muslimnya. Dendam masa jahiliyah dibawa-bawa setelah masa Islam. Ini juga dikatakan min a'tan nas, di antara orang yang Allah, yang paling durhaka, yang paling di antara yang paling banyak dosanya itu adalah orang yang melakukan pembunuhan disebabkan karena itu. Yaitu yang pertama, membunuh di tanah haram, ya, membunuhnya saja itu sudah haram, sudah maksiat, melakukannya di tanah haram tambah maksiat yang kedua, sehingga menjadi berat dosanya. Atau dia membunuh orang yang bukan pembunuh, di sini juga tambah berat dosanya. Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh seorang muslim karena dendam yang ada pada diri mereka di masa jahiliyah. Akhrajahu Ibnu Hibban fi haditsin sahhahahu. Sampai di sini pengajian kita. Ya, kita berbicara tentang undang-undang di sini ya, undang-undang pidana, sehingga terlihat kaku ya, pembahasannya itu kaku, dan itu akan berlangsung beberapa pertemuan berikutnya karena berbicara tentang undang-undang Islam. Undang-undang Islam dalam persoalan kejahatan, tindak pidana. Hadirin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.